Salam dan bahagia, ya ahohu. Perkenalkan, saya Fridawati Madugu SPD, Kepala SMP Negeri 1 Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dengan topik tantangan sahabatku, prestasi capaianku, demi generasi penerus bangsa. Proses ini merujuk kepada para tenaga pendidik dan kependidikan sebagai aktor utama dalam kegiatan penyebaran pengetahuan dan pembentukan karakter peserta didik agar mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, negara, seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya terus berupaya untuk bergerak, dan menggerakkan satuan pendidikan yang saya pimpin. Adapun tantangan-tantangan yang saya hadapi di dalam menerapkan kurikulum merdeka. Yang pertama, kesiapan tenaga pendidik. Sebagai sekolah penggerak angkatan yang kedua, pelaksana kurikulum merdeka telah menimbulkan kegelisahan di kalangan para tenaga pendidik karena dianggap sangat membebani adanya keterbatasan di dalam pemanfaatan digitalisasi dan keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah untuk mendukung kegiatan penerapan kurikulum merdeka. Tantangan yang kedua adalah mutasi tenaga pendidik yang merupakan tim awal dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka. Untuk percepatan dan penyebaran penerapan kurikulum merdeka, saya membentuk tim. Di pertengahan jalan, mereka menang P3K dan dimutasi tidak di sekolah yang saya pimpin. Tantangan yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya di dalam pemanfaatan pembelajaran berbasis digital. Rata-rata 80% tenaga pendidik belum melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Hal ini dipengaruhi karena faktor keterbatasan sumber daya manusia, faktor usia, dan keterbatasan sarana fasilitas yang ada. Tantangan yang keempat, pembelajaran yang tidak berfokus kepada peserta didik. Hal ini tentu ada kaitannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik di dalam kelas. Begitu juga dengan kegiatan P5 yang hanya sebagai rutinitas saja. Tantangan yang kelima adalah peran komunitas belajar yang kurang maksimal. Komunitas belajar sudah lama dibentuk di sekolah, namun kegiatannya masih belum maksimal. Tantangan-tantangan yang saya hadapi tidak membuat saya terdemotivasi. Melihat ketidaksiapan para tenaga pendidik, apalagi pada waktu itu di daerah kami belum ada pelaksana kurikulum merdeka, kami melakukan kesepakatan awal secara bersama-sama tentang tujuan yang akan dicapai tanpa rasa takut dan khawatir. Kita coba saja dulu, nanti kalau berat kita kembali ke belakang, ucap saya ketika memberi penguatan kepada para pendidik. Pada tanggal 28 Juni sampai dengan 9 Juli 2022, kami mulai melaksanakan in-house training tentang implementasi kurikulum merdeka. Modal awal yang saya miliki adalah dari PKP secara daring, selebihnya otodidak. Rangkaian kegiatan dimulai dari sosialisasi, pembimbingan secara mandiri dan kelompok, unjuk kerja, dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten. Agar percepatan dan penerapannya lebih efektif dan efisien, saya membentuk tim yang baru dan membekali mereka untuk mendorong dan memfasilitasi para tenaga pendidik. 6 bulan setelah itu, tepatnya tanggal 9 sampai dengan 11 Januari tahun 2023, saya kembali melakukan pendampingan dan pembinaan kepada tenaga pendidik tentang pengaksesan dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Pada kegiatan ini saya harus belajar banyak sabar dalam memfasilitasi tenaga pendidik, apalagi jika dipengaruhi oleh faktor umur. Selanjutnya, secara berkelompok saya melakukan pendampingan tentang pemanfaatan Canva dengan target dapat membuat LKPD. Hasil yang sudah dikerjakan dikirimkan ke Google Drive yang secara tidak langsung mereka sudah dapat menggunakannya. Keterbatasan dalam jumlah komputer merupakan tantangan yang terberat bagi saya. Antisipasi yang harus saya lakukan adalah dengan membagi waktu penggunaannya. Untuk melihat proses pembelajaran yang berpusat pada murid, saya menjadwalkan secara terstruktur dan konsisten pelaksanaan observasi kelas. Yang terlebih dahulu saya lakukan pendampingan tentang pembelajaran berdiferensiasi, asesmen, penilaian, merancang pembelajaran yang menarik, kontekstual, dan bermakna agar memiliki pemahaman konsep yang sama. Pada pendampingan ini, saya sering mengalami kelelahan, apalagi dalam merubah mindset yang terbiasa dengan gaya mengajar lama menjadi beban yang sangat rumit. Belum lagi tuntutan pekerjaan lainnya dan masalah waktu. Parahnya sampai harus diinjeksi dan opname di rumah sakit.
Begitu juga dengan para tenaga pendidik pun mulai menyerah. Tapi saya terus menyemangati. Melihat saya semangat, ternyata memberi dampak positif juga kepada mereka. Menggiatkan komunitas belajar dalam sekolah merupakan satu upaya yang saya lakukan untuk membangun komunikasi efektif dan berkolaborasi untuk berbagi praktik baik dengan teman sejawat, serta menemukan solusi dari hambatan yang dialami. Usaha-usaha yang saya lakukan dalam pembimbingan dan pendampingan sudah mulai membuahkan hasil. Mindset para tenaga pendidik dan kependidikan sudah mampu menerima penerapan kurikulum merdeka, bahkan menumbuhkan rasa ingin tahu yang semakin dalam. Mereka sudah dapat merancang pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan kontekstual dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam proses pembelajaran, para tenaga pendidik sudah mampu menggunakan digitalisasi pembelajaran. Demikian juga dengan sumber-sumber belajar, mereka sudah mengakses internet. Bahkan ada tenaga pendidik yang membuat video pembelajaran dengan model dirinya sendiri. Semua dikreasikan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Begitu juga dengan kegiatan P5, lebih menanamkan kepada kegiatan-kegiatan penerapan profil pelajar Pancasila dan menggali potensi yang ada di daerah kita. Minat belajar para peserta didik juga meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, persentase kehadiran yang terus meningkat, dan hasil belajar mereka yang sudah memasuki tahap berkembang dan sudah sangat berkembang. Pencapaian prestasi pun dari tahun 2022 sampai 2024 ini semakin meningkat. Komunitas belajar juga sudah mulai aktif. Mereka saling berbagi dan saling menyemangati. Bersama dengan saya, tenaga pendidik juga sudah mulai melakukan pengimbasan tentang implementasi kurikulum merdeka di SMP di Kabupaten Nia Selatan. Hal-hal tersebut adalah buah manis dari usaha dan kerja keras yang kita lakukan. Kepala sekolah sebagai agen perubahan di dalam mendampingi dan membina para tenaga pendidik. Mari mewujudkan cita-cita tujuan bangsa di dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka yang menanamkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Kurikulum merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar. Salam dan bahagia, ya Ahobu. Dalam pemantauan saya, Ibu Kasep Fridawati Maduwu selalu aktif dalam melakukan pendampingan dan bimbingan kepada para guru dan teknik di sekolahnya dan penerapan kurikulum merdeka. Bahkan sering berbagi praktek baik di sekolah lain. Dia sangat aktif dan suka membantu memfasilitasi sekolah yang membutuhkan. Dalam pembelajaran kurikulum merdeka, kami menjadi lebih suka hal-hal yang menantang dalam belajar. Pembelajaran semakin menyenangkan dan kami banyak belajar hal-hal yang baru. Kami menjadi lebih berani tampil di berbagai kegiatan dan banyak prestasi yang telah kami capai. Saya senang sekali bisa meraih juara 1 lomba OSN Matematika di tingkat kabupaten berkat dukungan dan pembinaan dari Ibu Kepala Sekolah serta pendampingan dari Bapak dan Ibu Guru. Saya sebagai orang tua murid SMP Negeri 1 Teluk Dalam, saya sangat senang dan bangga anak saya bisa berprestasi. Itu semua karena pembinaan dari Ibu Kepala Sekolah dan juga bimbingan dari Bapak Ibu Guru. Dengan pendampingan yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah, kami didampingi untuk menggunakan dan mengakses PMM sebagai sumber referensi dalam mengembangkan kompetensi sebagai seorang guru, membuat desain pembelajaran di Canva, dan mengirim file di Google Drive. Di bawah kepemimpinan Ibu Fridawati Maduwu, pendampingan dan pembinaan selalu dilakukan sehingga kami bisa memahami pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan dukungan Ibu Kepala Sekolah, kami bisa berbagi praktik baik di dalam kegiatan komunitas belajar.